Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar menulis huruf hijaiyah, huruf Arab. Jadi huruf Arab itu ada yang, atau huruf hijaiyah itu ada yang bersambung dan ada yang terpisah. Ada yang huruf hijaiyah itu bersambung ke sebelah kanan sebelumnya dan bersambung ke sesudahnya sebelah kiri. Tapi ada juga huruf hijaiyah yang hanya bersambung ke sebelah kanan saja atau ke sebelumnya saja dan tidak bersambung dengan sesudahnya, alias berpisah dengan sesudahnya. Contohnya kita misalnya begini, ada huruf da, ya, salah satu yang bisa bersambung sebelumnya dan tidak bisa bersambung ke sesudahnya, contohnya da. Ini huruf da. Misalnya fadaro, fa, da, jangan ro ya, misalnya pada ba, disambung menjadi fa, da, ba. Nah, ini huruf da, dia bisa bersambung ke sebelumnya, ke huruf fa, tapi tidak bisa bersambung ke sesudahnya, ke huruf ba. Da ke fa bisa, da ke ba tidak bisa, alias berpisah. Nah, seperti itu contohnya. Sekarang ada berapa huruf sih yang seperti ini, seperti da, yang hanya bersambung ke sebelumnya saja, tidak bisa bersambung ke sesudahnya? Di antara huruf yang seperti itu ada 6, ya. Jadi dari jumlah huruf hijaiyah itu ada 6 huruf yang tidak bisa bersambung ke sesudahnya. Hurufnya itu adalah, saya akan tuliskan di sini. Yang pertama A, huruf alif. Yang kedua da, za, kemudian ro, za, satu lagi wa. Seperti itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf yang semua 6 huruf ini tidak bisa bersambung ke sesudahnya, hanya ke sebelumnya saja atau ke sebelah kanannya saja. Kita ambil contoh dari yang pertama A, alif. Huruf alif ini misalnya contohnya ba, a, ta. Kita sambungkan alif dengan sebelumnya bisa. Nah, cara menyambungnya seperti itu. Ba yang ekornya ini kita potong sampai sini, ya, karena mau bersambung dengan huruf sesudahnya. Tinggal kita alif ini tempelkan di ujung huruf ba ini, ya, tempelkan saja. Kemudian ta, ba, a, ta, seperti itu. Jadi alif dengan ba bersambung, kalau alif dengan ta tidak bisa. Contoh huruf alif. Kemudian huruf da. Misalnya fa, da, ro, sa. Nah, ini kemudian langsung saja ada huruf da dan ro, ya. Misalnya pada rosa, ini terpisah. Kita sambungkan, cara menyambungnya begini. Huruf fa ini ekornya kita tidak
tulis alias dipotong ekornya ya. Kita tulis sampai badannya aja. Fa. Nah, seperti itu ya. Ini ya ekornya kita tidak tulis. Setelah itu da-nya ini kita tempelkan ke huruf fa, ke ujung fa. Caranya dari atas kita sambungkan ke ujung fa, kemudian tarik ke bawah lagi melengkung. Seperti itu. Ya. Nah, setelah da ada huruf ro. Huruf ro kita tulis di sini, caranya langsung ke bawah ekornya. Setelah itu huruf sa. Sa kita tulis di sini juga. Fadarosa. Ya. Ini da dengan ro tidak bisa bersambung ya. Jadi kalau da ini bisa bersambung dengan sebelumnya dengan fa. Ya. Jadi da bisa bersambung dengan fa, tapi tidak bisa bersambung dengan ro. Ya. Tidak bisa bersambung dengan ro. Kalau huruf lain bisa bersambung dengan ro, ya. Misalnya huruf sa. Sa kita simpan di belakang ro. Misalnya sa, ya, ro. Maka akan menjadi sa seperti ini ya. Sa mau bersambung seperti ini, hingga sambung dengan ro. Ini ya. Sa dan ro, sa, ro. Jadi kalau sa dengan ro bisa. Kalau da dengan ro tidak bisa. Seperti itu ya. Ini menunjukkan huruf da tidak bisa bersambung dengan huruf sesudahnya. Nah, itu huruf da ya. Huruf da. Begitu juga dengan huruf ro ya. Huruf ro juga tidak bisa bersambung ke sesudahnya, tapi hanya bersambung dengan sebelumnya. Contohnya ini yang tadi. Ini ro ya. Ro, contohnya ini sa dan ro. Ya. Ro bisa bersambung dengan sebelumnya dengan huruf sa. Tapi tidak bisa bersambung dengan sesudahnya. Misalnya dengan huruf ba. Sa, ro, ba. Ya. Seperti itu. Ro dengan sa sambung, ro dengan ba tidak bisa. Nah, seperti itu ya. Sekarang contohnya huruf za. Sama sebetulnya prinsipnya dengan huruf da. Caranya sama dengan huruf da. Jadi dia tidak bisa bersambung dengan huruf sesudahnya, tapi hanya bersambung dengan huruf sebelumnya, ya. Za cuma tinggal diberi tanda titik di sini, ya. Begitu juga dengan za. Kalau za prinsipnya sama dengan huruf ro, ya. Ini tinggal kita kasih titik di sini, ya. Contohnya seperti itu. Za bisa bersambung dengan sebelumnya, tapi tidak bisa bersambung dengan sesudahnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian terakhir huruf waw. Ya, huruf waw sama, tidak bisa bersambung dengan sesudahnya, tapi hanya bersambung dengan sebelumnya. Contoh sawaba. Misalnya huruf sa, wa, ba. Maka setelah disambung, sa ekornya kita potong ya, sampai badannya saja. Cara menyambung dengan wa seperti ini. Jadi dari ujung waw, dari ujung sa huruf sebelumnya, kita langsung sambung di ujung sa-nya dengan huruf waw. Oh, tadi menulis waw dari sini mulainya ya, ke sini terus ke bawah, melengkung ke bawah. Ini juga sama, dari sini kita tarik ke sini ke atas, terus melengkung ke bawah begitu. Nah, begitu ya. Sa, wa. Bisa. Wa dengan waw dengan sa bisa. Tapi waw dengan ba tidak bisa. Ya. Tuh. Sawaba.
Wau dengan sesudahnya tidak bisa. Beda kalau ceritanya ba-nya di belakang wau. Wau kan bisa ke sebelumnya ya. Misalnya bawa. Kita balik ba-nya di belakang wau. Ba, wa. Supaya tidak rumit, ini kita hapus ya. Kita balik ya. Tadi kan wa-nya di belakang ba, atau ba-nya di depan wau. Sekarang kita balik, ba-nya kita pindahin ke belakang wau. Kalau begini ceritanya bisa ya, bawa. Tuh. Seperti itu. Jadi wau bisa bersambung ke sebelumnya, tapi tidak bisa ke sudahnya. Ya, seperti itu. Nah, itulah beberapa contoh huruf-huruf yang tidak bisa bersambung ke sesudahnya, hanya bisa bersambung ke sebelumnya. Ini harus diingat ya, ada 6 huruf. Ada 6 huruf. Gitu ya. Nah, sekarang mari kita praktekkan latihan menulis huruf bersambung ya, dari yang sebelumnya terpisah. Yang ada di buku paket, dibuka halaman 10 paling bawah. Yang pertama yaitu ada huruf tolibun. To, alif, lam, ba. Ya. Tolibun. Sebuah kalimat yang dibaca tolibun. Maka bagaimana menyambungkannya? Pertama, to. To-nya kita tulis. Jadi huruf to itu benar-benar to, tidak bisa berubah menjadi bentuk apapun. To hanya begitu saja. Ya. To ini kita tulis di sini. Ya. Ulangi, cara menulis huruf to adalah dari bawah sebelah sini ya. Dari bawah tarik ke atas, melengkung ke bawah, lurus, seperti ketemu lagi dengan ujung bawah tadi. Kita tulis garis tegak di atasnya, pas di ujung ini, ya. Ada lebih sedikit sebenarnya. Nah, setelah itu alif, ketemu huruf alif. Ingat tadi alif bisa bersambung ke sebelumnya? Bisa. Alif bersambung ke sini bisa. Tapi alif bersambung ke sesudahnya tidak bisa. Ya, alif bersambung dengan to. Caranya, ini kan to-nya untuk bersambung ke depan ini agak panjangkan sedikit. Ya. Kita sambung huruf alif di ujung huruf to ini. Nah, tinggal huruf alif tambahkan di sini. Begitu. Kemudian ketemu huruf lam, tidak bisa bersambung dengan alif karena berada di setelah alif. Nah, karena lam mau bertemu dengan ba, dan bisa ya, lam dengan ba bisa disambung. Nah, karena lam mau disambung dengan ba, maka lam yang asalnya seperti ini kita potong ekornya, ya. Ini bisa disebut ekor atau kaki ya. Kita potong ya. Lebih tepatnya kita luruskan, sejajarkan dengan huruf bawah to ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi lam yang tadi ke bawah kita sejajarkan dengan huruf to bagian bawahnya. Seperti itu ya. Kita luruskan. Nah, lam karena bersambung dengan ba, kita luruskan lamnya, kakinya. Setelah itu tempelkan huruf ba pas ujung lam seperti itu. Tolibun, ya. Maka menjadi tolibun. Nah, caranya seperti itu. Yang pertama itu ya. Sekarang yang kedua,
huruf alif, sin, ta, alif, za, atau menjadi kalimat ustadzun. Alif, dhammah u, sin, sukun, kemudian ta, kemudian ketemu alif lagi, kemudian za. Ya. Ini yang kedua. 1, 2. Alif, sin, ta, alif, za. Ya. Ustazun. Kita sambungkan di sini. Pertama alif. Nah, kemudian huruf sin. Ini yang bagian ekornya kita hapus juga karena mau bersambung dengan huruf ta sesudahnya. Caranya begini ya. Nah, seperti itu. Jadi tetap ini pada asalnya ada segini, diganti dengan diluruskan ya. Karena mau bersambung dengan huruf sesudahnya, yaitu ta. Dan kita tulis di ujungnya huruf ta. Kita ulangi. Kita tulis huruf sin seperti ini, kemudian kita huruf ta tulis di ujungnya. Nah, ta juga ekornya seperti biasa, huruf yang seperti ini. Kalau mau disambung dengan sesudahnya, ekornya dihilangkan. Jadi sampai sini aja ya, sampai sini tulisnya. Kita sambung dengan alif. Nah, ke atasnya. Kemudian za di akhirnya. Jadi tadi kan dikatakan alif tidak bisa bersambung ke sesudahnya ya. Dia terpisah. Tapi kalau ke sebelumnya nyambung. Ya. Alif dengan ta bersambung, kalau alif dengan za tidak bisa. Karena za posisinya di sesudah alif. Ini contoh yang kedua. Kira-kira ada 5 contoh ya, sangat bersabar. Kemudian kita hapus saja dulu, menulis yang contoh ketiga. Contoh ketiga yaitu to. To lagi kita tulis alif, lam, ba, ta marbutoh ya, tak melingkar. Libatun. Kita tulis di bawah ya. Kita tulis di bawah, yang bersambungnya di bawah. Ini hampir sama dengan yang pertama, bedanya ini ada huruf ta di akhirnya. Ini kan ta marbutohnya terpisah, seperti ini bentuknya. Nah, bagaimana kalau bersambung dengan huruf sebelumnya? Bisa tidak? Bisa ya. Ta marbutoh bisa bersambung ke sebelumnya. Kita contohnya tulis to lagi. Nah, seperti itu. Sambung dengan alif sesudahnya di ujungnya. Nah, seperti itu. Lam terpisah dengan alif. Nah, lam dengan ba tadi kita sambungkan. Posisi kaki lam sejajarkan dengan huruf to bagian bawahnya. Ba tempelkan di ujung ba, di ujung lam, dan ta tempelkan di ujung ba, ya. Toliba. Nah, ini tak melingkarnya seperti ini. Kalau di sini ke atas, langsung kita ke bawah gitu ya. Nah, boleh juga begini, huruf tak melingkar menempelnya ini, atau nah dari bawah ke atas bisa, dari atas ke bawah bisa, dari bawah ke atas bisa ya. Ini kalau tak marbutoh bersambung dengan huruf sebelumnya ya. Libatun. Nah, kalau saya seperti ini biasanya ya. Ini contoh ketiga ya. Sekarang kita menulis contoh yang keempat. Nah, yang keempat ini ada kita belajar huruf mim, menyambungkan huruf lam dan mim ya. Al-mudarrisu. Alif, lam,
Mim seperti ini. Da, ra, sa. Al mudarrisu. Al mudarrisu. Kita tulis lagi di awal. Alif, lam. Lam itu karena mau bersambung dengan mim tadi, lam tadinya seperti ini. Kaki dan ekornya kita hapus karena mau bersambung dengan mim. Kita luruskan dengan sejajarkan dengan bawah alif. Seperti itu ya. Kemudian mim kita buat kepalanya dulu. Dari sini, caranya dari sini tarik ke bawah melengkung. Bikin bulatan aja seperti biasa. Nah, asalnya seperti ini ke bawah. Tapi karena ma juga mau bersambung dengan da, kaki atau ekor mim kita luruskan juga. Ya. Luruskan dengan lam. Maka kemudian kita sambungkan dengan huruf da. Caranya dari atas melengkung ke bawah. Da tidak bisa bersambung dengan ro, ya, dia terpisah. Kemudian terakhir huruf sa. Ro juga tidak bisa bersambung dengan sesudahnya. Jadi seperti ini ya. Al mudarrisu. Al mudarrisu. Seperti itu. Ini yang keempat. Jadi menyambungkan huruf lam dan mim yang asalnya seperti ini, ya, dan da. Nah, seperti itu. Yang terakhir kita, yang keempat ya, maaf. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, ada 6 ternyata contohnya. Yang kelima adalah huruf alif, lam, ha. Alif, lam, ha. Ya. Kemudian alif, ra, sa. Kita beri harokat al-harisu. Bagaimana menyambungkan lam dengan ha dan alif? Kita lihat. Alif kita tulis seperti asal, alif. Lam sama seperti tadi, yang tadinya ke bawah, kita kakinya diluruskan dengan bawah alif, sejajar dengan bawah alif. Seperti itu. Nah, ini tulis ha, sama sebetulnya atasnya kepalanya seperti ini, tinggal kakinya kita luruskan, ya. Nih lihat, lurus ke bawah. Ini tadinya seperti ini, maka karena haknya mau bersambung dengan alif, hak mau bersambung dengan alif, haknya kita luruskan ekornya. Seperti itu. Kita sambungkan ujung alif ke sini, tempelkan ke ujung hak. Ya. Kemudian alif tidak bisa bersambung dengan sesudahnya huruf ro, dan ro juga tidak bisa bersambung dengan sa. Jadi al-harisu, ya, al-harisu. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ini, yang keenam adalah kita belajar menulis huruf kaf yang bersambung. Menulis huruf kaf yang bersambung. Kalimatnya, huruf-hurufnya yaitu huruf kaf, ya. Huruf kaf itu seperti ini ya, seperti huruf lam. Nah, seperti itu ya. Kemudian alif, nun, kemudian alif, kemudian sin. Ini goyang-goyang bukan tulisnya ya. Nah, ini dipegangin. Kanasun. Kanasun, ya. Domatain. Huruf kaf yang asalnya seperti ini.
Jika posisi kafnya ini di awal, maka berubah, dan juga di tengah berubah juga, ya. Ini biasanya kaf seperti ini, huruf asalnya seperti ini, dan dipakai huruf seperti ini pas di ujung kalimat. Kafnya seperti ini. Kita contoh, kaf kalau ini kan posisinya ada di awal ya, di awal kalimat. Kita sambungkan kaf dengan nun, maka berubah menjadi seperti huruf S, ya, seperti ini. Nah, ya, kafnya seperti ini. Kita sambung dengan nun ke bawah. Nah, nun asalnya seperti ini. Karena nun mau bersambung dengan alif, seperti biasa ekor dan kakinya dipotong, maka badan diluruskan ya. Naknya badannya diluruskan dengan bawah kaf. Ya. Tinggal sambungkan dengan di ujungnya dengan huruf alif. Karena sun. Alifnya tidak ada harokatnya ya. Nah, alif tidak bisa nyambung dengan sesudahnya. Kita tulis di sini sun. Ya, seperti itu. Ya, ini kaf posisi di awal. Ya, sama kaf posisi di tengah. Seperti ini juga. Yak nusuk. Kita tulis awalnya ya. Nah, ini kafnya seperti S juga, seperti ini. Ya. Kemudian na su, ya, karena na tidak ada alif tengah-tengahnya, jadi na bisa sambung dengan sa. Ya, no, su. Ini posisinya di tengah. Ini di awal. Sama ya, seperti huruf S. Tapi kalau posisi kafnya di ujung, ya, huruf kafnya ada di ujung, maka seperti huruf asal. Misalnya nasaka, huruf na, sa, seperti itu sa ya kalau bersambung. Tinggal tempel huruf k ini di ujungnya. Nah, seperti itu. Nasaka. Kafnya di ujung. Kafnya di ujung. Ini perbedaan huruf k yang bersambung di awal, di tengah, dan di ujung. Seperti itu ya. Nah, itulah tadi kita belajar cara menulis huruf-huruf bersambung. Ya, silakan dipraktekkan, dicoba-coba di rumah. Jika lupa, dilihat lagi seperti contoh tadi. Ya, boleh apabila ada yang belum paham ditanyakan langsung ke Ustaz. Itu saja mungkin belajar nulis kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.